Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Against the Sky Supreme versi novel. Setelah Tan Yun memperkenalkan Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi sebagai calon menantu keluarga Tan, apa yang akan dilakukannya selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dalam 3 hari berikutnya, Mansion Tan mengadakan jamuan makan. Kabar bahwa Tan Yun pulang untuk mengunjungi kerabat tersebar di seluruh kota. Ratusan leluhur di kota datang tanpa diundang dengan hadiah. Melihat Tan Yun, mereka memanggil setiap keponakannya. Terlebih lagi mereka ingin menikahkan putri mereka dengan Tan Yun. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao adalah calon menantu keluarga Tan, mereka menyerah. Tan Yun memberi semua obat-obatan dan senjata ajaib yang dibeli dari sekte Huangfu kepada Feng Jingru. Ayah, ibu, dan kakeknya sangat senang. Dengan pil ini, mereka dapat memasuki ranah jiwa janin dan meningkatkan harapan hidup mereka. Begitu juga banyak pil yang bisa diminum oleh para penjaga keluarga Tan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja Tan Yun juga mengeluarkan 3 pil suci awet muda kelas terbaik dan memberikannya kepada orang tua dan kakeknya. Setelah ibu Tan Yun meminumnya, sutra putih di pelipisnya menghilang dan kerutan di wajahnya juga menghilang. Dia yang berusia 40 tahun menjadi berusia 30 tahun. Begitu juga dengan ayahnya. Dia menjadi paruh baya dari sebelumnya berusia 50 tahun. Kakeknya pun juga melakukan hal yang sama. Setelah meminum pil itu, pria yang berusia 90 tahun itu menjadi pria berusia 60 tahun. Seluruh keluarga sangat senang. Tapi pada akhirnya akan ada waktunya untuk berpisah. Feng Jingru, Tan Feng, dan Tang Changchun serta semua pelayan dan penjaga rumah Tan melihat Tan Yun. Dengan air mata keengganan, Feng Jingru meletakkan beberapa potong pakaian di tangan Tan Yun. Jaga dirimu, jangan biarkan ibu mengkhawatirkanmu. Tan Yun berlutut dan mengangguk. Ibu, ayah, kakek, jangan khawatir, aku akan mengurus diriku sendiri dengan baik. Feng Jingru mengangkat Tan Yun dan berkata, jangan biarkan Xiao dan Mu Mengyi menderita. 2 gadis baik ini mengikutimu, itu adalah sebuah berkah. Kemudian dia tersenyum dan menatap Xiao dan Mu Mengyi. Sebelum pergi, bisakah kalian memanggilku ibu? Mu Mengyi terlihat malu. Ibu, ayah, dan kakek, jaga kesehatanmu. Kami akan kembali menemuimu di masa depan. Zhong Wuxiao mengatupkan bibirnya dan berkata dengan manis, Ibu, jangan khawatir, saudarimu dan aku akan menjaga Tan Yun. Tan Yun membungkuk dan mengepalkan tinjunya. Ayah, ibu, kakek, kami pergi. Kemudian dia melihat ke arah penjaga keluarga Tan dan mengucapkan, lindungi Mansion Tan, tuan muda ini tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Ratusan penjaga berkata serempak, suara mereka mengguncang langit. Tuan, jangan khawatir, bawahanmu mengerti. Pengurus rumah memimpin dan berteriak, katakan apa yang pernah dikatakan tuan muda dengan keras kepada pengurus rumah. Para penjaga menarik leher mereka dan berteriak, jika kamu mengkhianati keluarga Tan saya, kamu akan dihukum meskipun kalian jauh. Kemudian ratusan ribu penduduk kota tiba-tiba heboh setelah ratusan leluhur yang datang untuk melihat Tan Yun di luar Mansion Tan. Pada saat ini tiba-tiba terdengar tawa di langit. Hahaha, keluarga kecil di tempat kecil beraninya mengatakan hal seperti itu. Orang tua ini akan menghancurkan keluarga Tanmu hari ini. Aku ingin tahu bagaimana caramu mengatasi ini. Begitu suara itu keluar, seorang laki-laki tua berusia sekitar 60 tahun menginjak pedang terbang dan melayang di atas Mansion Tan. Menatap ke bawah ke semua orang di keluarga Tan, matanya penuh dengan keganasan. Tan Yun terkejut. Pria tua itu berada di alam pemurnian jiwa tingkat 9. Kemudian Tan Yun meminta singa naga emas untuk melindungi keluarganya. Raungan singa merobek malam. Dewa singa naga emas keluar dari tas binatang Tan Yun dan berubah menjadi raksasa dengan ratusan kaki, melebarkan sayap emasnya dan melindungi semua orang di keluarga Tan di bawah sayapnya. Lelaki tua itu terkejut karena Tan Yun memiliki binatang seperti ini. Kamu siapa? Kenapa datang ke keluarga Tanku untuk mencari masalah? Tanya Tan Yun. Kamu tidak perlu tahu siapa lelaki tua ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa lelaki tua ini yang akan menghancurkan keluargamu. Lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba memegang pedang di tangan kanannya.
Pedang itu mengarah ke langit dan tiba-tiba cahaya pedang sepanjang ratusan kaki terkondensasi dalam kehampaan. Melihat pemandangan ini, para leluhur dan penduduk kota di luar Mansion Tan melarikan diri dengan panik. Mereka tidak menyangka orang sekuat ini akan datang ke keluarga Tan, dan dia datang sebagai seorang musuh. Tan Yun cemas, jika tidak ada keluarganya, dia bisa memerintahkan Singa Naga Emas bertarung dengan lelaki tua itu. Tapi saat ini, Singa Naga Emas harus melindungi keluarganya. Tan Yun segera menarik Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao ke punggung Singa Naga Emas, kemudian memerintahkan untuk membawa semua keluarga Tan pergi. Lelaki tua itu tidak membiarkan Tan Yun dan yang lainnya pergi. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, tiba-tiba ada suara tua terdengar kembali di langit. Dan suara itu penuh dengan penghinaan. Hanya semut yang ingin menghancurkan keluarga Tan. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. "Siapa kamu?" "Aku adalah orang yang akan membunuhmu." Dengan suara tua, seberkas cahaya putih tipis muncul dari langit, kemudian menghilang dan tiba-tiba berada di leher lelaki tua berjubah hitam. Kengerian lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti. Segera lingkaran darah muncul di lehernya. Kepalanya terlepas begitu saja. Dan mayat tanpa kepala itu memuntahkan darah, kemudian jatuh di depan Dewa Singa Naga Emas. Tan Yun segera mengepalkan tinjunya dan menatap ke langit malam. "Terima kasih senior, siapakah Anda?" Ada sedikit riak di ruang di depan Tan Yun. Seorang penatua berusia 90 tahun muncul. Tan Yun tidak bisa melihat tingkat kultivasi orang ini. Jelas, kekuatan orang ini setidaknya alam pemurnian jiwa tingkat sempurna atau bahkan lebih kuat. Pada saat yang sama, Tan Yun merasa bahwa lelaki tua itu sedikit akrab. Segera setelah memikirkan sesuatu, dia membungkuk dan berkata, "Mungkinkah Anda adalah saudara Dan Tai Songde?" Tan Yun tahu bahwa Dan Tai Songde memiliki seorang kakak laki-laki di kota sekte Huangfu yang bertanggung jawab atas kantor pusat lelang rumah suci Huangfu. Dan lelaki tua itu agak mirip dengan Dan Tai Songde. Ya, penatua berusia 90 tahun itu mengangguk sambil tersenyum dan memandang Tan Yun dengan setuju. Kepala sekte benar. Tan Yun memang berbakat. Tan Yun berkata dengan hormat sambil mengepalkan tangannya, "Senior, saya tidak tahu apa yang diperintahkan kepala sekte. Silahkan Anda datang ke sini." Pria berusia 90 tahun itu memandangi orang tua dan kakek Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Orang tua ini memperkenalkan diri. Aku adalah Dan Tai Songkun. Master sekte memiliki perintah untuk tinggal di keluarga Tan dan melindungi keluarga Tan." Tan Yun sangat gembira merasa Dan Tai Xuansong mengirim seseorang untuk melindungi keluarganya. Apakah Master Sekte tahu bahwa aku memiliki banyak musuh di Sekte Huangfu? Tan Yun bertanya dalam hatinya. Dia juga mengirim orang yang begitu kuat ke keluarga Tan. Tan Yun juga tahu bahwa Dan Tai Songkun yang bertanggung jawab atas kantor pusat Sekte Huangfu pasti orang kepercayaan Dan Tai Xuansong. Tampaknya setelah Tan Yun memberi Dan Tai Xuansong sebuah rencana, Dan Tai Xuansong menjadi lebih menyukai dirinya. Di mata orang tua dan kakek Tan Yun, Dan Tai Songkun adalah orang yang sangat kuat. Dia sudah menjadi peri. Setelah itu, Dan Tai Songkun mengatakan agar tidak terlalu formal terhadapnya. Dia juga memberitahu Tan Yun bahwa selama berlatih di Sekte Huangfu, dia akan melindungi keluarga Tan agar tidak ada yang melakukan kejahatan. Akhirnya Tan Yun tidak lagi memiliki kekhawatiran. Dan ketika dia akan mencari tahu siapa yang meninggal, Dan Tai Songkun berkata, "Tan Yun, tidak perlu melihatnya. Dia adalah orang kepercayaan dari kepala divisi jiwa binatang. Dia diaken dari divisi jiwa binatang bernama Jiang San." Tan Yun mengerti. Dia telah menghapus kolam spiritual Wu Feixiong, putra kepala divisi jiwa binatang. Sepertinya dia mengirimkan seseorang untuk balas dendam. Kemarahan menyebar dari dada Tan Yun, dan dia berjanji akan membunuh orang tua itu. Dan Tai Songkun kemudian berkata bahwa ketua sekte memiliki harapan yang tinggi terhadap Tan Yun, dan tahu bahwa Tan Yun memiliki banyak musuh di sekte. Akhirnya dia memerintahkan yang tua ini untuk datang dan menjaga Dimension Tan, sehingga Anda bisa berlatih dengan tenang di sekte agar tidak mengecewakan master sekte. Junior mengerti. Kemudian Dan Tai Songkun memberitahu Tan Yun bahwa Dan Tai Songde telah dipindahkan ke kantor pusat pelelangan Sekte Huangfu untuk menggantikan posisinya. Tan Yun mengingatnya baik-baik.
dia akan lebih akrab lagi dengan Tan Tai Songde. Jika dia memiliki lebih banyak kekuatan, dia dapat memobilisasi sumber daya dan menyediakan api untuk dirinya. Setelah itu, Tan Yun mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan kakeknya. Singa naga emas ke langit bersama mereka bertiga, berubah menjadi kilat keemasan dan menghilang di langit berbintang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah Tan Yun pergi, Tan Tai Song Kun tinggal di Mansion Tan. Di depan Tang Changchun dan orang tua Tan Yun, Tan Tai Song Kun menekan kekuatannya dan menjadi seperti orang tua tanpa kekuatan. 2 hari kemudian, singa naga emas terbang ke gunung hukuman surgawi. Dengan jarak puluhan ribu mil dari sekte Huangfu, ketiganya mengendarai perahu roh Zhong Wuxiao menuju ke gerbang gunung. 1 jam kemudian, perahu roh terbang di depan gunung sekte Huangfu. Tan Yun mengeluarkan token identitas dari gerbang dalam. Jadi dia akan dari gerbang luar yang menjaga gerbang gunung membuka alam rahasia sekte Huangfu. Setelah mereka memasuki gerbang luar dan menuju gerbang dalam, Zhong Wuxiao dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Tan Yun. Sekarang tinggal 16 hari sebelum sampai gerbang dalam. Saatnya dia kembali ke divisi senjata. Setelah Zhong Wuxiao meninggalkan perahu roh, Tan Yun mengeluarkan pedang terbangnya dan terbang menuju gerbang gunung divisi pil bersama Mu Mengyi. Tan Yun berpikir bahwa dia perlu pergi sebentar untuk membantu ayah Shen Subing. Jadi dia menempatkan Mu Mengyi di gunung abadi Changling, di mana ada banyak murid kebun obat sehingga mereka bisa merawatnya. Tan Yun mencium kening Mu Mengyi dan berkata dengan lembut, "Mengyi, aku akan pergi sebentar. Ada beberapa hal yang harus kuselesaikan. Kamu di sini untuk menungguku kembali." Ya, Mu Mengyi tidak banyak bertanya dan sedikit senang. "Saya akan tinggal di sini selama periode waktu ini untuk berlatih. Saya akan menunggumu kembali." "Baiklah." Tan Yun tersenyum kecil dan keluar dari rumah. Dan Liu menyapanya dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak Tan, kakakku memberitahumu kabar baik. 7,5 bulan yang lalu, hanya 5 atau 6 hari setelah kami meninggalkan sekte, lampu kehidupan tetua ke-12 Lowu padam. Benda tua itu telah mati." Setelah Tan Yun menghapus kolam spiritual Lowu, dia melemparkannya ke sebuah gua di luar divisi pil untuk berjaga-jaga. Tan Yun tentu saja tidak terkejut saat mendengar kabar kematian dari Lowu. Tapi dia masih berpura-pura terkejut. "Lowu sudah mati, siapa pembunuhnya?" Setelah aku kembali dari sekte abadi, dia juga mendengar bahwa ayah Lowu tetua keempat gerbang abadi telah mencarinya selama setengah tahun. Tetapi pada akhirnya tubuh Lowu tidak ditemukan. "Ngomong-ngomong Kak Tan, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu. Ketika kamu berada di divisi jiwa binatang dan masalah penghapusan kolam spiritual putra dari kepala divisi jiwa binatang, 10 hari yang lalu, dia datang menemui ketua Shen Subing dengan aura membunuh dan berkata bahwa dia akan membunuhmu. Tetapi ketua langsung mengusirnya." Mendengar ini, Tan Yun menepuk bahu Dan Liu. "Tenanglah, aku akan baik-baik saja. Dan Liu, kamu beritahu semua saudara di kebun obat. Jangan beritahu siapapun bahwa Mu Mengyi ada di sini." Dan Liu mengangguk dan memberi perintah kepada semua murid tukang agar tidak membocorkan hal ini. Kemudian setelah itu, Tan Yun segera pergi menuju Gunung Bingking untuk menemui Shen Subing. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih guys.